Tera Merah Satrahe episode 23. Tanggal 15 September tahun 2021. Episode dimulai dengan Ashi berpikir tentang bagaimana dia menyesatkan Gopika ketika Mithila meminta Gopika untuk memulai pidatonya. Ashi berpikir bahwa itu akan menjadi pidato pertama dan terakhir sebagai menantu Modi. Ramila berpikir bahwa dia perlu melakukan sesuatu untuk Gopika. Atau semuanya akan hancur. Jadi Ramila pergi ke dekat orang-orang media dan mengatakan betapa dia tidak senang dengan makanannya juga pidato yang akan diberikan Gopika juga dalam bahasa Inggris serasa mereka tinggal di negara lain bukan India. Gopika mengatakan selamat datang Tuan dan Nyonya. Sebelum dia melanjutkan, orang media mengintervensi dan bertanya pada Mithila bahwa mereka berada di India lalu mengapa Gopika memberikan pidatonya dalam bahasa Hindi. Dia tidak tahu bahasa Hindi. Mithila memberitahu reporter bahwa menantunya Gopika mampu memberikan pidato dalam bahasa Hindi dan Inggris kemudian meminta Gopika untuk memberikan pidato dalam bahasa Hindi. Gopika menganggukkan kepalanya. Ashi kesal dan menatap Ramila yang memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Gopika berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah menyiapkan pidato dalam bahasa Inggris tetapi sekarang dia harus memberikan pidato dalam bahasa Hindi apa yang harus dikatakan. Gopika kemudian melihat wajah anggota keluarga dan menghapus spesifikasinya dan mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum. Gopika menyapa semua orang dalam bahasa Hindi. Gopika kemudian mengatakan dia tinggal di rumah Modi sebagai menantu perempuan selama beberapa hari tetapi cara anggota keluarga mencintainya menghormatinya yang sepanjang hidupnya tidak dia rasakan. Mithila adalah ibu mertuanya tetapi dia memberikan begitu banyak cinta seperti bagaimana seorang ibu mencintai putrinya. Baginya Mithila adalah Yasodhama. Mithila tersenyum padanya. Gopika kemudian mengatakan bahwa badan Minal juga selalu ada untuknya setiap kali dia melakukan kesalahan. Mereka membimbingnya dengan penuh kasih dan memberitahu bagaimana cara memperbaikinya. Minal dan Ba tersenyum pada Gopika dengan gembira. Gopika kemudian memberitahu semua orang bahwa Saksam adalah kekuatannya dan dia akan mencoba menjadi lawannya. Saksam terkejut. Semua orang bertepuk tangan. Ashi kesal dan menatap Ramila yang kembali memberi isyarat padanya untuk tenang. Gopika kemudian memberitahu tidak hanya anggota keluarga tetapi juga sapi rumah ini Nandini juga mulai menyukainya. Bagi sebagian orang Mithila memilihnya dengan ukuran sepatu yang hilang sehingga mereka berpikir bahwa dia seperti kiriman yang menempel di sepatu tanpa guna tetapi bagaimana sisa partikel emas juga digunakan untuk membuat hiasan emas dengan cara yang sama suatu hari nanti juga akan menjadi seperti itu dengan bantuan keluarganya. Dia kemudian menyelesaikan pidatonya. Modi senang. Tejal pergi ke panggung dan memeluk Gopika dan menurunkannya. Mithila memberitahu Kesaf bahwa dia sudah mengatakan kepadanya bahwa menantunya Gopika akan membuatnya bangga dengan benar dan meninggalkan tempat itu. Inal dan Ba juga memberkati Gopika. Mithila memuji Gopika dan memberkati dia. Ashi mendengar salah satu reporter mengatakan bahwa dia telah menjadi penggemar pidato Gopika dan berpikir pada dirinya sendiri itu semua terjadi karena ibunya sendiri Ramila dan menjadi marah. Mithila mengajak Gopika untuk bertemu dengan mitra bisnis Kesaf dan istrinya, Uma. Mithila memperkenalkan Gopika dan mengatakan bahwa Uma suka berbicara dengan orang dalam bahasa Inggris. Uma tersenyum dan memberitahu Gopika bahwa Mithila dan dia adalah teman lama. Gopika berpikir tentang apa yang Ashi katakan padanya bagaimana memanggil Mithila sehingga dia memanggil Uma sebagai katak hitam besar. Uma dan suaminya terkejut dan suami Uma memberitahu Gopika dalam bahasa Inggris bahwa dia adalah mitra bisnis Kesaf sehingga memintanya untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Gopika mengingat kata-kata Ashi dan memanggilnya gorila yang marah. Uma dan suaminya kaget dan marah dan meninggalkan tempat itu memutuskan untuk tidak datang ke rumah lagi. Mithila memberitahu Gopika bahwa dia tidak tahu bahasa Inggris tetapi apapun yang dia katakan kepada mereka membuat mereka pergi dan memujinya. Gopika tersenyum pada Mithila. Gopika kemudian pergi ke Ashi dan berterima kasih padanya karena telah membantunya meskipun pada akhirnya dia tidak menggunakannya. Tejal datang ke sana dan membawa Gopika bersamanya untuk mengambil foto Gopika dan Saksam. Gopika memberikan kertas pidato untuk Ashi dan pergi. Mithila datang ke sana dan mengambil kertas pidato dari Ashi dan mengatakan itu pasti pidatonya benar. Mithila memutuskan untuk membacanya sendiri kemudian mengatakan bahwa dia tidak tahu bahasa Inggris sehingga dia akan meminta Saksam untuk memberitahu dia apa yang tertulis di dalamnya.
Ashi berpikir bahwa dia menggali lubang untuk Gopika tapi sekarang dialah yang akan jatuh ke dalamnya. Tejal meminta Saksam dan Gopika untuk berdiri lebih dekat satu sama lain. Tejal kemudian membuat Saksam memegang Gopika juga membuat Gopika meletakkan tangannya di dada Saksam. Mereka berdua menjadi tidak nyaman. Ashi memberitahu Mithila bahwa dia akan memberitahunya apa yang tertulis di dalamnya tetapi Mithila menolak. Dia kemudian melihat Chirac yang setuju untuk memberitahu Mithila apa yang telah ditulis Ashi di koran dan terkejut melihat kata-kata itu dan menatap Ashi yang khawatir. Chirac mengubah seluruh pidato yang membuat Mithila senang. Mithila memuji Ashi dan pergi. Ashi memberitahu Chirac itu hanya lelucon tapi Chirac memperingatkan dia untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi yang dapat menempatkan reputasi keluarganya dipertaruhkan dan pergi. Tejal mengambil foto Saksam dan Gopika dan mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 di media sosial dan dia akan memposting foto Saksam Gopika di sana. Ba memberitahu Tejal bahwa dia tidak berada di tempat nomor 1 dan menunjukkan beberapa pria lain yang mengatakan bahwa dia adalah tempat nomor 1 sekarang. Saksam memberitahu Gopika bahwa sesi foto mereka sudah berakhir. Gopika mengambil tangannya dari dia. Mithila memperhatikan interaksi aneh antara Saksam dan Gopika. Saksam meninggalkan tempat itu. Gopika melihat ke bawah.